Saya tidak pernah bilang, saya tidak, bukan kata cawe-cawe itu bukan salah dari saya. Saya cuma statement saya, Presiden jangan berlebihan. Oke. Boleh ulang, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Kenapa harus sampai ada statement itu? Karena sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Kami bersumpah, ini bukan berjanji, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, taat kepada konstitusi dan undang-undang, dan akan melaksanakan pemerintahan sebaik-baiknya dan seadil. Bahwa saya cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara. Saya tidak pernah bilang, saya tidak, bukan kata cawe-cawe itu bukan salah dari saya. Saya cuma statement saya, Presiden jangan berlebihan. Oke. Boleh ulang, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Kenapa harus sampai ada statement itu? Karena sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Kami bersumpah, ini bukan berjanji, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, taat kepada konstitusi dan undang-undang, dan akan melaksanakan pemerintahan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu inti daripada sumpah seorang presiden dan wakil presiden. Kalau pemerintah presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Boleh baca, boleh buka kembali itu sumpah presiden itu. Anda mengeluarkan pernyataan ini berarti Anda merasa ada indikasi presiden ikut terlalu jauh mencampuri urusan pilpres. Saya kira semua orang umum sudah tahu itu semua. Ya, buat kenapa yang ribut semua itu kan itu kan. Pak Jokowi punya jawaban bahwa apa yang dilakukan yang disebut cawe-cawe atau terlalu banyak ikut campur atau berlebihan apapun lah. Dia bilang dia tidak melanggar konstitusi. Karena apa yang dilakukan justru untuk agar apa yang sudah dibangun tidak dirusak dan dimulai dari awal lagi. Itu kan sesuatu yang positif menurut Pak Jokowi. Jadi jangan dilihat dari perspektif ikut campur ini untuk kepentingan politik tertentu. Karena dia juga mengaku dia politisi. Tapi sebagai presiden, Pak Jokowi bilang, saya ingin berbuat baik untuk bangsa dan negara ini. Jadi harus dilihat dari sudut pandang positif. Karena itu saya punya pernyataan mengatakan setuju presiden itu campur tangan agar jalan demokrasi dan melaksanakan pemilu seadil-adilnya, jujur dan adil. Saya mengatakan, semua orang bingung kenapa? Iya, karena kalau itu melaksanakan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, itu bagus. Kalau sekarang apa yang Anda lihat? Ya, tak usah tanya sama saya lah. Lihatlah keadaan sebenarnya, lihatlah kenapa orang pada marah semua. Baik, pemahaman Anda, presiden sudah memihak. Saya katakan tadi, segitu sudah pandangan umum. Hal lain ini yang juga dipertanyakan atas ucapan Anda adalah pernyataan Pak Jokowi yang Anda komentari. Pak Jokowi bilang, ayo silakan mengkritik pemerintah. Anda menjelaskan atau Anda menjawab ini ya, disambung-sambungkan sama media. Anda bilang, bagaimana caranya mengkritik tanpa dipolisikan? Apa maksud Anda ini? Ya maksudnya seperti biasa. Kalau negara yang terbuka, negara ini. Tapi kalau orang mengerti, jangan dipanggil polisi. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bakal melakukan cawe-cawe di Pilpres untuk kepentingan bangsa dan negara. Pria yang akrab disapa JK tersebut menyambut baik pernyataan itu.
Ia mengatakan, kalau cawe-cawe bertujuan untuk menjaga demokrasi itu merupakan langkah yang bagus. JK mengaku telah membaca pernyataan Jokowi soal cawe-cawe. Menurutnya, Jokowi berniat cawe-cawe untuk mendukung pemilu yang jujur dan adil. JK percaya Jokowi tahu batasan-batasan dalam cawe-cawe tersebut. Ia meyakini semua pihak juga tahu batasan dalam melakukan hal itu. Ia pun percaya Jokowi bisa menjaga netralitas aparat negara dalam pemilu. JK mendorong pemerintah tak menggunakan aparat negara untuk memenangkan kandidat tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengakui melakukan cawe-cawe dalam pemilu. Dia berkata melakukan hal itu demi Indonesia. Jokowi menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan setelah pergantian pemimpin. Menurut kepala negara, Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi. Dan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya. Itu ya, makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih. Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya, nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk itu. Makanya kan ngapain saya nekan presiden loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah kalau ditanya kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu, loh iyalah, tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu, di MPR, di apa namanya, dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini tuh lihat. Mana saya punya pasukan kayak gini. Tadi saya bilang beliau rakyat Indonesia ini musiknya tak gede dia ini. Saya tanya, apa namamu? Kapten Wina. Nah tuh udah kapten suaranya gitu, udah gitu tingginya 185. Aduh saya lemes, saya bilang sama beliau, Pak stunting Pak. Nah, jadi apa saya nekan? Nah terima kasih.